seneng mainan AI, sering pakai bantuannya AI. Nah, di video ini kita akan cari tahu bahayanya penggunaan AI secara berlebihan, terutama pada Gen Z. Oke, bolo-bolo, saya ini kan mengajar wawasan kebangsaan ya. Jadi saya punya murid-murid dari tingkatan SMA, dari tingkatan mahasiswa, dan saya biasa meminta mereka untuk menulis makalah mini lah seperti itu untuk menuangkan gagasan-gagasan mereka yang kemudian kita diskusikan ya. Dan saya melihat beberapa case yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi ada 1-2 dari murid saya ini yang tulisannya itu keren banget ya, bagus gitu ya. Nah, tapi ketika diminta untuk membaca, ternyata dia membacanya itu terbata-bata. Kelihatan banget kalau dia itu nggak ngerti apa yang dituliskan gitu loh. Nah, sehingga ketahuan ternyata pakai AI gitu kan. Jadi bukan dari pikirannya sendiri. Beberapa teman saya yang mengajar itu juga bercerita tentang hal yang sama, sehingga kita bisa jadi sedang benar-benar memasuki era generasi copy paste ya. Ini bahaya ya, karena akhirnya generasi muda kita itu tidak terbiasa untuk berpikir ya, mengolah gagasannya, melainkan hanya jadi penyalur teks. Nah, sehingga akan banyak kita menemukan nanti ya orang-orang yang kelihatan pintar di tulisan, tapi begitu ngomong itu kelihatan kalau kosong, nggak ngerti apa-apa. Jadi jangan heran apabila kita nanti akan dengan mudah menemukan anak-anak muda yang jago banget bikin esai 10 halaman, tapi suruh nerangin 10 detik aja mereka nggak sanggup. Ini bahayanya kalau dibiarkan di masa depan. Negeri ini akan semakin banyak dipenuhi oleh orang-orang yang gagap dalam berpikir ya. Jadi kita di sini harus berbicara serius soal bahayanya overuse AI bagi Gen Z. Simak videonya sampai tuntas. Baiklah, bolo-bolo Mas Wim, untuk mengawali video ini kita belajar sedikit ya tentang sejarahnya AI ya. Jadi sebetulnya AI itu bukan barang baru, bahkan setidaknya sudah tercatat mulai muncul sebagai gagasan itu di tahun 50-an. Jadi pada saat itu para ilmuwan ya, ilmuwan komputer itu berpikir bagaimana merancang suatu mesin atau komputer yang memang bisa berpikir layaknya manusia. Dan jadi salah satu dari tokohnya yang terkenal adalah John McCarthy ya, di tahun 1956 ya, di dalam sebuah konferensi yang ada di Dartmouth, Amerika. Beliau yang pertama kali mengeluarkan istilah artificial intelligence ya. Jadi ya bisa dibilang ini adalah momentum ya, atau pesta kelahirannya AI. Cuman nggak pakai balon dan musik meriah ya. Jadi yang ada cuman para ilmuwan yang berdebat sambil bikin janji muluk bahwa dalam 20 tahun kita akan punya mesin yang bakal bisa berpikir seperti manusia. Itulah kenapa John McCarthy itu sering disebut sebagai the fathers of AI. Bapaknya AI, John McCarthy, yang kebetulan wajahnya mirip juga dengan John Hammond, Fathers of Dinosaurs, yang agak tua kayak sama seperti saya, pasti akrab dengan film Jurassic Park ya. Nah, di situ ada tokoh yang namanya John Hammond. Nah, lihat ini mukanya mirip-mirip ya. Nah, bedanya yang John yang satu ini mencoba membuat dinosaurus hidup kembali, sementara John yang satu lagi bermimpi bikin komputer yang benar-benar hidup. Ya, jadi sama-sama aki-aki yang gila dan bisa bikin umat manusia sedikit ketakutan. Kenapa? Ya kalau dinosaurus bangkit kembali, ya manusia masih bisa kabur ke gua gitu kan. Tapi kalau AI bangkit dan mencoba untuk menguasai kehidupan manusia, nah ini mau kabur kemana? Kan semua gua udah dipetakan sama Google Map ya. Kemudian perjalanan pengembangan dari teknologi AI itu di tahun 80-an sampai tahun 2000-an itu mulai dipakai di berbagai bidang khusus ya. Misalnya mesin catur ya kan, yang pernah main game catur ya. Itu kan mereka bisa berpikir ya layaknya manusia. Nah, itu salah satu bentuk dari AI ya. Kemudian dimasukkan di dalam sistem medis, peralatan medis, atau ya algoritma rekomendasi yang sederhana gitu kan. Tapi semua itu masih jauh dari kehidupan sehari-hari, karena ya pada saat itu orang-orang awam nyaris tidak pernah bersentuhan dengan AI. Nah, lompatan besarnya itu terjadi di tahun 2010 ya, di mana waktu itu ya ada ledakan data dari internet ya, kemudian kekuatan komputasi itu kan berlipat-lipat sehingga membuat AI makin canggih. Masih ingat kan waktu itu kita mulai tahu bahwa HP bisa mendeteksi wajah. Kemudian nah, yang sesimpel iklan itu kan sering tiba-tiba muncul ya, sering di beranda kita yang sesuai dengan hobi kita. Nah, itu kita nggak sadar loh, itu AI, itu kerjaannya AI sebetulnya. Nah, titik baliknya AI ini ada di tahun 2022 dengan munculnya ChatGPT. Jadi dalam 2 bulan usernya itu udah tembus 100 juta ya, lebih cepat daripada usernya TikTok
maupun Instagram ya. Jadi ChatGPT ini sebagai aplikasi konsumen dengan pertumbuhan tercepat sepanjang sejarah. Artinya sejak saat itu AI bukan lagi sebuah eksperimen, dia langsung lompat ke ruang-ruang personal kita, ke ruang tamu kita, ke ruang kelas, bahkan untuk bikin curhat di sosmed aja dengan bahasa yang baper gitu. Orang udah banyak pakai AI kan. Nah, makanya kalau dulu AI itu cuma sebagai wacana futuristik, maka sekarang sudah menjadi gaya hidup massal. Jadi kita nggak lagi bicara tentang teknologi elit, tapi tentang alat sehari-hari yang mempengaruhi cara generasi muda itu berinteraksi, bahkan berpikir. Saya ini kan masuk kategori generasi milenial ya, yang lahir di tahun 80-an. Ya, tentu kita ditempa skill-skill dasar ya, menulis, menggambar, main musik, termasuk yang paling mendasar yang membaca ya. Dan kita orang-orang generasi milenial yang lahir di tahun 80-an itu sering mengklaim, ya walaupun ini pasti subjektif juga ya, kita mengklaim sebagai generasi yang paling beruntung. Karena apa? Kita hidup di penghujung masyarakat purba ya, sampai ke masyarakat yang teknologinya canggih gitu ya. Anak-anak milenial di usia saya ini kan nggak gagap sama teknologi gitu ya. Ya beda dengan generasi sebelum kami itu lebih gagap teknologi ya. Mohon maaf ya yang generasi agak tua ya, demikianlah faktanya. Kita mengalami ya masa-masa di mana kita harus mengoptimalkan indera kita bisa menggunakan teknologi dengan tidak gamang. Nah, maka ketika AI ini muncul, nah ini bagi generasi kami ini menjadi booster produktivitas ya. Jadi bukannya pengganti skill ya. Nah, karena apa? Katakanlah saya dari sejak lama sudah terbiasa menulis, otomatis logika, mengatur tulisan, penempatan paragraf dan sebagainya ini sudah kenyang di situ. Maka dengan AI itu akan semakin dimudahkan. Jadi AI at least buat saya itu bukan pengganti skill. Tapi sekali lagi adalah booster produktivitas ya. Termasuk saya bikin konten-konten Mas Wim selama ini, dibantu AI banyak ya. Apa dalam hal apa? Riset. Kalau dulu kita riset harus baca buku satu persatu, kemudian muncul internet, kita tinggal Google. Tapi kan masih butuh waktu untuk riset ya. Tapi dengan AI, saya tinggal masukin prompt, saya benar-benar bisa mendapatkan jawaban persis seperti apa yang saya mau. Tapi sekali lagi, saya kan sudah mengalami masa-masa di mana riset itu menjadi sesuatu hal yang harus saya lakukan secara manual gitu ya. Nah, cuman bedanya ketika saya membuat konten-konten di channel ini, saya pegang kontrol penuh ya. Jadi idenya ya dari saya gitu ya, sehingga saya tahu apa yang saya bicarakan gitu kan. Kalau ada yang nggak pas, saya bisa modifikasi gitu kan. Bahkan saya bisa perintahkan AI, benarkan tolong dibetulkan yang bagian ini datanya gitu kan. Bahkan saya bisa tegur loh AI kalau mereka kerjanya ngaco ya. Bahkan AI itu ya sering gue pisu-pisuin ya gitu ya. Nah, sementara kalau di Gen Z itu kan otaknya belum terlatih secara penuh ya. Belum apa-apa sudah kena efeknya AI. Efeknya skill dasarnya mandek. Nah, kita di chapter ini akan membahas tentang bahayanya overuse AI bagi Gen Z. Jadi kalau otak itu kan kerjanya iya sama kayak kerja otot ya. Jadi semakin sering dilatih, semakin digunakan, itu akan semakin bertenaga. Ya sama dengan otak kita gitu ya. Karena otak ini kan ibarat mesin adaptasi ya. Jadi di dalam otak kita itu ada miliaran sel saraf yang disebut sebagai neuron ya, yang saling terhubung. Jadi waktu kita membaca, menulis, memecahkan masalah, ya itu jalur-jalur neuron di dalam otak itu ya dipakai, kemudian diperkuat dan kemudian di reshaping ya, dibentuk ulang gitu ya. Nah, dalam istilah sains ini disebut sebagai neuroplasticity. Jadi kemampuan otak untuk berubah dan berkembang karena latihan. Jadi semakin sering digunakan, maka semakin kuat jalur yang ada di otak kita. Jadi ketika anak-anak di usia dini itu menulis, berdebat, bercanda dengan teman-temannya, atau menghafalkan rumus, itu sebenarnya mereka sedang membangun jalan raya, jalan-jalan tol baru di otaknya. Ya, karena aktivitas semacam itu memaksa otak untuk memorizing ya, mengingat, kemudian reasoning, jadi menghubungkan konsep-konsep, kemudian disusun ya narasinya ya, jadi termasuk skill linguistik ya, kemudian menarik kesimpulan yang disebut sebagai critical thinking gitu kan. Memang ini adalah proses yang take time ya, bertahun-tahun, tapi ini penting. Masalahnya sekarang Gen Z ini kan masih banyak yang otaknya belum terlatih ya secara proper, ya belum berkembang secara maksimal, kemudian tugasnya diambil alih begitu saja oleh AI ya. Artinya semua proses panjang tadi itu dipotong jalurnya, tidak lagi dipaksa berpikir dari A ke Z, tapi langsung copy paste jawaban. Hasilnya jalur-jalur yang harusnya dibentuk ya dari kerja otak itu akhirnya menjadi kosong. Kalau ini terus-menerus terjadi, maka kemampuan dasar otaknya jadi tumpul. Kan kita lihat anak-anak sekarang setiap lapar aja kan larinya ke AI sederhana, apa? GoFood gitu ya. Nanti jangan-jangan lupa caranya masak mie instan.
Nah, inilah yang sering saya sebut sebagai hack autogoblok ya. Jadi otak kita ini di bypass sama mesin AI. Makanya anak-anak yang sering mengandalkan AI itu bisa bikin tulisannya keren. Jadi tiba-tiba tulisan-tulisan keren itu bermunculan di sosmed ya. Tapi dia nggak mampu menjelaskan ulang dengan kata-katanya sendiri. Itu karena otaknya nggak dilatih berpikir ya. Jadi daya kritisnya pun drop. Nah, mereka akan cenderung percaya begitu saja pada apa yang ditampilkan AI tanpa kebiasaan mempertanyakan. Jadi kalau pola ini berlangsung terus-menerus dan kita tidak ada kepedulian untuk mengedukasi atau mendorong anak-anak untuk belajar ya secara natural, ini bahaya nih ya. Otak generasi muda Indonesia ini bisa IQ rata-ratanya bisa turun ya. Kalau sekarang aja udah 78 ya, kan? Nah, ini kalau terus-terusan seperti ini ya IQ rata-rata kita bisa drop ke 7,0 ya. Ini apa ini? Setara ikan lele mungkin ini ya. Kemudian selain menurunkan daya berpikir otak, bahaya lain apa? Adalah generasi Gen Z itu bisa terjebak pada ilusi pintar ya, seolah-olah dia merasa dirinya pintar padahal semua itu buatan AI gitu ya. Mereka sudah bangga ya bisa menghasilkan tulisan atau bahkan gambar-gambar yang keren. Nah, tapi di satu sisi itu juga bisa loh menciptakan rasa percaya diri yang rapuh ya, karena minder ya, merasa kalah dari mesin. Jadi kalau nggak tanya sama AI dia nggak berani memutuskan sendiri gitu kan. Atau terjebak juga pada sebuah arogansi yang palsu ya, karena merasa punya jawaban semuanya secara instan. Intinya AI ini kalau tidak digunakan secara benar itu justru bisa mengakibatkan krisis identitas ya. Jati dirinya hilang, semua digantikan template-nya AI. Oke, sebagaimana bahasan utama yang ada di channel Mas Wim ini adalah kita berbicara selalu tentang politik dan kebangsaan. Dan kita semua pasti sadar bahwa demokrasi ini bisa tumbuh sehat dengan gagasan yang lahir dari cara berpikir kritis. Ya bukan sekedar niru jawaban mesin AI ya. Karena masyarakat kita ini kan sudah berabad-abad itu kan punya problem ya, mentality yang feudalistik ya. Feudalistik itu salah satu wujudnya adalah mindset harus selalu nurut orang tua, harus selalu nurut senior, harus selalu nurut pejabat, tokoh agama. Semua tepuk-tepuk harus ikut tepuk-tepuk, semua joget-joget harus ikut joget-joget ya kan ya. Makanya jangan heran di Indonesia itu kan MC sampai tepuk tangannya, padahal apanya tepuk tangan, semua ikut tepuk tangan karena kita nggak terbiasa kritis. Kalau saya akan lihatnya kenapa saya harus tepuk tangan ya, kalau memang bagus saya tepuk tangan, tapi kalau hanya disuruh sama MC ya sorry itu saya kan gitu kan. Sekarang dengan problem seperti itu ditambah lagi dengan AI, teknologi AI yang sangat canggih ini langsung masuki masyarakat kita yang otaknya belum canggih gitu kan, sehingga secara sukarela kita akan selalu nurut apa kata-kata AI. Jadi ngomongin politik ya, sikap dan keputusan politik kita ini kan digiring lewat algoritma ya, sehingga cara pandang kita itu bisa terjebak pada satu sisi. Kan ada istilah bubble filter algorithm. Jadi algoritma itu akan cenderung merekomendasikan preferensi emosional kita gitu. Makanya kalau dalam politik jangan heran loh ya, orang kalau udah kadung cinta sama satu tokoh ya cintanya berlebihan. Kalau sudah benci ya semakin benci. Nah, yang mana itu sebetulnya bisa kita minimalisir dengan cross check, kebiasaan cross check dua sisi ya. Tapi kan jarang orang Indonesia mau melakukan itu ya. Apalagi kalau kita sudah jelas kita pilih-pilih informasi ya. Informasi yang menyenangkan sama kita ambil, yang nggak sesuai dengan keinginan kita buang. Nah, apalagi sekarang kita masuk ke zaman AI. Ini kan gawat ya. Jadi hoax yang murahan aja, yang kelihatan kasat mata, yang bahkan kita hanya butuh memperhatikan sebuah konten secara singkat, kita udah tahu kok ini hoax atau ini adalah sebuah framing gitu ya. Itu masih banyak orang Indonesia yang kesulitan gitu ya. Jangankan yang Gen Z ya, gen yang generasi bapak-bapak emak-emak itu, kalau kalian ikut di grup WhatsApp ya, itu kan bahkan bapak-bapak emak-emak yang akademisi pun itu sangat rawan terjebak oleh hoax-hoax yang murahan gitu kan. Nah, apalagi kalau nanti AI semakin berkembang, semakin digunakan untuk berbagai tujuan politis, nah ini akan semakin gawat. Nah, sementara di generasi muda ya, hanya dengan mengkonsumsi instan AI ya, nanti keputusan-keputusannya akan menjadi dangkal karena mudah dimanipulasi. Oke, sebagai penutup dari video ini, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa kita harus menolak AI ya. AI itu sangat bermanfaat sepanjang otak kita juga bisa mengimbangi gitu ya.
Jadi sayangilah otak kalian, biarlah berkembang secara natural, kemudian gunakan AI, it's fine gitu ya. Makanya AI itu jalan tengahnya ya AI itu harus sebagai mitra kita, bukan sebagai pengganti otak kita ya. Pesan saya ini harus Gen Z ya terutama ya, tolong diperhatikan ya. Kalau kalian masih sayang sama otak kalian, tetaplah latih skill dasar kalian ya, mulai dari membaca, menulis itu dasar sekali ya. Kemudian belajar mendesain, syukur-syukur bisa main musik ya, mengapresiasi musik, bikin lagu ya, atau bermain logika ya dengan game, it's okay. Tidak kalah penting juga membangun komunikasi dengan sekitar kita ya, karena di situ tuh otak kalian akan berkembang secara natural dengan baik. Intinya ketika otak kalian sudah cukup matang, gunakan AI hanya untuk mempercepat kerja ya, untuk meningkatkan produktivitas selama berlipat-lipatnya, bukan untuk menggantikan kerja otak. Nah, sekali lagi garis bawahi, kalau kalian masih cinta dengan otak kalian, jangan serahkan semuanya ke AI. Di AI itu adalah teman, bukan musuh, dan harus kita kendalikan. Sebagai contoh, ya, saya kan di channel ini sering sekali mengedepankan konsep lumbung ya sebagai masa depan politik Indonesia. Lumbung untuk menggantikan partai, di mana para pemimpin negeri di masa yang akan datang, harapan saya itu bisa didapatkan dari seleksi berjenjang ya, dari tingkat RT, RW, kemudian lumbung baru bisa masuk ke kontestasi pilihan legislatif atau pilihan pilkada atau sampai pilihan presiden. Nah, cuman lumbung ini bukan hanya punya fungsi sebagai infrastruktur untuk mengangkat pemimpin bangsa, tapi juga sebagai infrastruktur database. Nah, jadi setiap masyarakat itu, di setiap lumbung itu secara aktif memasukkan data-data yang relevan untuk digunakan pemerintah sebagai data yang lebih akurat ya, untuk diproses menjadi sebuah kebijakan dalam membangun negara ya. Filternya pakai apa? Seleksi datanya memakai AI. Nah, saya sudah pernah bahas di video-video saya, dan ya saya akan terus membahas tentang bagaimana pemanfaatan AI untuk membangun negeri gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi dengan AI yang mengolah data-data yang real dari masyarakat, maka diharapkan pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih tepat. Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani berpikir. Jadi kalau kita mikir aja sudah malas, ya sudah, biarin AI saja yang nulis sejarah kita. Tapi ingat ya, mesin AI itu kan nggak punya nasionalisme ya. Jadi kalau bangsa ini rela begitu saja disetir oleh algoritma, ya jangan heran kalau akhirnya bangsa ini cuma menjadi catatan kaki dalam peradaban manusia.